Raja Tutankhamun adalah Firaun Mesir yang memerintah pada sekitar 1332 sebelum Masehi. Setelah kematiannya, nama Raja Muda itu sempat hilang dalam sejarah Mesir kuno hingga makamnya ditemukan pada tahun 1922 oleh tim arkeolog dari Inggris. Orang-orang percaya bagi siapapun yang berani membuka makam sang Firaun akan terkena kutukan dan meninggal. Lalu, benarkah adanya kabar tersebut? Bagaimana nasib tim arkeolog yang nekat membuka makam sang raja dari Mesir itu? Simak video ini hingga selesai. Tutankhaten masih berusia 9 tahun ketika harus mengambil alih pemerintahan pada 1332 sebelum Masehi. Ia mengubah namanya menjadi Tutankhamun pada saat penobatannya, di mana Tutankhamun berarti gambar hidup dari Amun. Amun adalah dewa mitologi Mesir yang dipercaya sebagai pelindung kota Thebes. Karena usia Tutankhamun yang masih terlalu muda, Raja Tutankhamun dibantu oleh penasihat yang bernama Ai dan juga seorang komandan militer yang bernama Horemheb. Dalam masa pemerintahannya, Raja Tutankhamun berusaha memperbaiki beberapa hal yang sebelumnya terbengkalai di masa pemerintahan ayahnya, seperti hubungan diplomatik dengan kerajaan lain dan memperbaiki kuil-kuil suci. Sayang usianya pendek, Raja Tutankhamun meninggal di usia 19 tahun pada sekitar tahun 1323 sebelum Masehi. Ia tidak memiliki pewaris tahta karena kedua anak perempuannya meninggal di usia muda. Howard Carter memulai karirnya sebagai juru gambar arkeolog. Ia adalah seseorang yang sangat tekun dan bekerja keras. Karirnya berkembang dari juru gambar hingga mengerjakan penggalian sendiri pada situs bersejarah. Ia telah menemukan makam Ratu Hatshepsut dan Raja Thutmose keempat. Pada tahun 1907, Howard berkenalan dengan George Herbert atau yang dikenal sebagai Lord Carnarvon, seorang bangsawan Inggris yang sangat kaya raya. Lord Carnarvon yang memiliki hobi mengoleksi barang-barang antik itu lalu mensponsori pencarian makam Raja Tutankhamun yang kemudian dilakukan oleh Howard. Pencarian makam dengan metode penggalian memakan waktu yang sangat lama. Namun, ketekunan dan kepercayaan diri Howard tidak sia-sia. Setelah hampir sekitar 7 tahun lamanya, kerja kerasnya membuahkan hasil. Pada 4 November 1922, Howard menemukan jalan masuk menuju makam dan 22 hari kemudian, yaitu pada 26 November, mereka menemukan makam sang Firaun yang sudah berusia lebih dari 3.000 tahun. Ruangan yang menyimpan makam Raja Tutankhamun itu masih belum tersentuh siapapun sejak lama. Howard menemukan banyak barang-barang seperti perhiasan, emas, patung-patung, pakaian, dan banyak perabotan lainnya. Pada pertengahan Februari 1923, Howard dan timnya masuk ke bagian terdalam makam dan menemukan peti Raja Tutankhamun yang terbuat dari emas murni. Dengan disaksikan oleh sekitar 20 orang termasuk pejabat negara dan Lord Carnarvon, peti sang Firaun dibuka. Sekitar 6 minggu setelah peti Raja Tutankhamun dibuka, Lord Carnarvon meninggal dunia karena luka infeksi dan komplikasi akibat gigitan nyamuk saat ia mengunjungi ruang makam yang baru dibuka. Begitu juga dengan sekretarisnya yang bernama Richard Battle. Ia meninggal secara misterius pada 1929. Selanjutnya, Sir Archibald Reid yang bertugas untuk mengeks-ray mumi meninggal beberapa hari setelah melakukan tugasnya. Kemudian ada George J. Gould, seorang pembisnis Amerika kaya raya yang ikut mengunjungi makam Raja Tutankhamun, juga meninggal beberapa saat kemudian karena penyakit pneumonia. Lalu arkeolog Hugh Evelyn White yang juga terlibat dalam penggalian makam melakukan bunuh diri. Rentetan kejadian itu lantas menyeruak dan menghebohkan dunia. Surat kabar pun mulai menghubung-hubungkan kematian beberapa orang tersebut dengan kutukan Tutankhamun. Namun, benarkah adanya kutukan tersebut? Menurut antropolog budaya Jasmine Day, mitos tentang kutukan tersebut lahir dari kisah-kisah fiksi yang ditulis untuk mengutuk penghancuran dan pencurian warisan Mesir pada zaman kolonialisme Barat.
Ketika Howard dan timnya masuk ke makam Raja Tutankhamun, tidak ditemukan tulisan kuno yang melarang membuka peti sang Firaun seperti yang dikabarkan oleh media-media. Para sejarawan kebanyakan percaya kalau berita tentang kutukan itu sengaja dibuat media untuk menarik minat publik demi keuntungan mereka sendiri. Bagaimana dengan kalian? Apa pendapat kalian tentang kisah ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.